Kecelakaan pesawat ini merupakan kecelakaan paling mematikan ketiga dalam sejarah negara Himalaya, guys. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar buat kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya guys. So di konten kali ini aku bakal bahas tentang peristiwa jatuhnya pesawat Yeti Airlines Nepal guys. Pertama-tama aku mau ngucapin turut berduka cita untuk semua korban dan untuk semua keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberi ketabahan ya guys. Amin amin amin. Nah, jatuhnya pesawat Yeti Airlines ini tuh sebenarnya cukup kontroversi guys. Dimana ketika pesawat ini akan jatuh beredar detik-detik video pesawat ini tuh jatuh gitu loh guys. Dan salah satunya itu beredar video dimana ada seorang penumpang yang melakukan live Facebook. Dan video itu udah beredar banget di sosmed, dimana tuh banyak banget orang yang berasumsi dan cocok logi kalau penyebab jatuhnya pesawat Yeti Airlines ini tuh disebabkan karena seorang penumpang tersebut menyalakan data seluler guys. Nah, apakah benar penyebab jatuhnya pesawat itu disebabkan oleh seorang penumpang yang melakukan live Facebook tersebut guys? Sebenarnya apa sih yang terjadi sama pesawat Yeti Airlines ini guys? Nah, jadi aku bakal bahas gimana sebenarnya kronologi jatuhnya pesawat Yeti Airlines Nepal ini guys. Nah, daripada lama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasannya yuk. Jadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 kemarin telah terjadi kecelakaan pesawat milik maskapai Yeti Airlines guys. Nah, pesawat Yeti Airlines ini jatuh di Nepal dengan membawa total penumpang sebanyak 72 orang guys, yang terdiri dari 68 orang penumpang dan 4 kru pesawat guys. Nah, pesawat ini jatuh saat terbang dari ibu kota Kathmandu guys. Nah, jadi kita bakal masuk gimana kronologi jatuhnya pesawat Yeti Airlines ini. Jadi AFT memberitakan bahwa pesawat berjenis ATR-72 ini sebelumnya terbang dari Kathmandu menuju Pokhara guys. Nah, di tengah perjalanan ternyata pesawat ini tuh menabrak sebuah tebing yang terletak di antara bandara lokal yang bernama Pokhara dan bandara internasional baru sesaat sebelum pukul 11 waktu setempat guys. Nah, ternyata sesaat sebelum pesawat ini tuh jatuh, pas banget ada sebuah video yang beredar kalau udah memperlihatkan pesawat ini tuh oleng gitu loh guys. Kayaknya yang ngambil video ini tuh warga sekitar gitu, yang pas banget ngelihat pesawat itu tuh dari jauh udah nggak stabil gitu. Nah, ini kita bakal lihat dulu ya guys videonya. Tuh, udah kelihatan banget miringnya guys. Gila, serem banget. Nah, di video yang tadi kita lihat tuh udah kelihatan banget kan kalau pesawatnya tuh udah bener-bener oleng banget. Dan setelah itu sesaat tiba-tiba terdengar suara dentuman yang cukup keras banget guys. Nah, setelah kecelakaan tersebut terjadi guys, nggak lama habis itu helikopter datang untuk melakukan evakuasi. Selain itu, CNN juga melaporkan kalau pesawat ini terakhir kali melakukan kontak dengan bandara Pokhara itu sekitar pukul 10:50 waktu setempat guys. Sekitar 18 menitan setelah pesawat itu lepas landas guys. Nah, setelah pesawat tersebut lepas landas guys, kemudian pesawat tersebut turun di Sungai Seti. Dari info terbaru yang aku dapat guys, sebanyak 72 orang yang berada di pesawat tersebut gak ada satupun yang selamat guys. Nah, dari total 68 penumpang, 37 orang diantaranya terdiri dari laki-laki dan 25 orang perempuan dan 3 orang anak-anak dan 3 orang lainnya adalah bayi guys. Aku tuh kalau udah kecelakaan pesawat ini tuh bener-bener kayak ngeri banget guys. Nggak kebayang gimana orang-orang yang di situ tuh perasaannya kayak apa. Dan aku mau nangis ya guys, nggak boleh. Nah, dimana dari 68 penumpang tersebut, 15 penumpang merupakan warga negara asing guys, dimana masing-masingnya itu terdiri dari 5 warga India, 4 warga Rusia, 2 warga Korea, dan masing-masing satu diantaranya terdiri dari warga Australia, Argentina, Perancis, dan Irlandia guys. Nah, ternyata nih guys, kalian tahu nggak kalau faktanya itu menurut data Aviation Safety Network, kecelakaan pesawat ini merupakan kecelakaan paling mematikan
ketiga dalam sejarah negara Himalaya guys. Tapi ini beneran parah banget sih guys, kalian bisa lihat sendiri videonya beredar di Twitter, itu banyak banget. Nah, sebelum insiden pesawat Yeti Airlines ini guys, sebelumnya itu tuh pernah juga terjadi kecelakaan yang serupa yang terjadi pada bulan Juli dan September pada tahun 1992 yang menewaskan lebih banyak orang guys, tuh sebanyak 113 orang dan 167 orang guys. Dan kecelakaan tersebut melibatkan maskapai Thai Airways dan Pakistan International. Nah, sebenarnya itu emang udah termasuk sering banget area di situ tuh terjadi kecelakaan guys. Nah, kenapa sih kalau terbang di Nepal itu sangat berisiko? Yuk langsung aja kita bahas kenapa guys. Nah, kalian harus tahu guys, kalau wilayah Nepal merupakan salah satu wilayah yang beresiko tinggi banget untuk penerbangan pesawat. Nah, dari berita CNN yang aku baca guys, kalau beberapa pakar menyebutkan kalau hal ini tuh disebabkan karena cuaca yang buruk, terus visibilitas yang rendah, dan topografi pegunungan guys. Nah, berdasarkan data laporan otoritas keselamatan terbang di Nepal pada tahun 2019 menyatakan kalau topografi yang ekstrim menjadi salah satu tantangan yang luar biasa bagi para pilot guys. Ternyata untuk terbang di daerah sana tuh emang se-ekstrim itu loh guys, makanya sering terjadi kecelakaan pesawat di daerah tersebut. Nah, selain itu, sebagai negara yang memiliki 14 gunung tertinggi di dunia, hal ini tuh emang membuat navigasi udara menjadi sulit guys. Nah, hal ini tuh disebabkan karena cuaca yang buruk dan umumnya penggunaan pesawat berukuran kecil guys, makanya sangat berisiko untuk terjadi kecelakaan pesawat. Nah, jenis pesawat yang berukuran kecil ini tuh biasanya dipilih menyesuaikan landasan rata-rata yang berada di daerah pegunungan dan terpencil gitu guys. Nah, padahal dibandingkan pesawat yang berukuran besar nih, pesawat yang berukuran kecil kayak jumlah penumpang yang cuma 19 orang itu emang lebih riskan berisiko terjadinya kecelakaan pesawat guys. Nah, ternyata nih kecelakaan pesawat yang sering terjadi di negara ini tuh juga disebabkan karena kurangnya investigasi untuk meremajakan pesawat yang udah mulai menua guys. Nah, jadi pada tahun 2015 organisasi penerbangan sipil internasional yang menjadi salah satu badan PBB memprioritaskan Nepal dalam program Aviation Safety Implementation Assistance Partnership guys. Nah, 2 tahun kemudian setelah itu, 2017 berarti ya, organisasi penerbangan sipil internasional dan Nepal mengumumkan kerjasama untuk menyelesaikan masalah keselamatan tersebut. Nah, tapi nih guys, kendati ada perbaikan, sejumlah kecelakaan terbang tetap terjadi di negara tersebut. Jadi tuh di sini bisa kita lihat juga ya, faktor keamanan pesawat pun menjadi salah satu penyebab kenapa sering banget terjadi kecelakaan pesawat di Nepal guys. Nah, yang bikin gempar banget dari kecelakaan pesawat ini guys, dimana beredar sebuah video live Facebook yang dilakukan oleh seorang penumpang pesawat tersebut sebelum detik-detik pesawat itu jatuh guys. Nah, video live yang beredar tersebut tuh benar-benar ngerekam detik-detik pesawat Yeti Airlines ini tuh jatuh guys. Nah, video ini pertama kali beredar melalui akun Twitter @nuhitut. Oke, ini aku bakal liatin dulu videonya guys. Nih, ini tuh udah kelihatan kayak mau landing gitu kan pesawatnya. Udah ngeliat hijau-hijau juga. Penumpangnya tuh masih senyum-senyum ya. Bodoh. Aku nggak bisa ngomong apa-apa guys, demi apapun. Kayak aku tuh bener-bener nggak bisa lihat gitu loh guys, kayak kecelakaan, apapun kecelakaan aku nggak bisa banget. Sumpah nggak kebayang banget deh gimana perasaan penumpang itu tuh. Dan di video itu dia tuh masih kayak kelihatan senyum gitu, terus tiba-tiba
ajal datang menjemput. Nah ternyata guys, setelah dikonfirmasi oleh BBC, nama penumpang yang melakukan live tersebut adalah Sonu Jaiswal guys. Nah Sonu ini merupakan salah satu dari 4 orang dari Gazipur di India yang mengunjungi Nepal. Nah dalam video live tadi itu udah terlihat banget tuh wilayah sekitar Bandara Pokhara guys dari dalam pesawat sebelum mendarat. Jadi tuh sebenarnya udah dekat banget, terus tiba-tiba jatuh. Nah selain itu, teman dan keluarga Sonu juga mengatakan kepada wartawan kalau mereka udah menonton video tersebut di akun milik si Sonu ini guys, untuk memastikan keaslian video tersebut. Nah selain itu, teman Sonu yang bernama Mukesh juga mengatakan kalau Sonu melakukan siaran live tersebut saat pesawat jatuh di ngarai dekat Sungai Seti guys. Selain itu, wartawan lokal Shashika Tiwari mengatakan kepada BBC kalau Kashyap menunjukkan kepadanya video di akun Facebook milik Sonu yang disetel untuk pribadi guys. Kayaknya Kashyap ini tuh keluarga si Sonu gitu nggak sih? Soalnya dia bisa ngeliat postingan itu yang disetel pribadi gitu. Nah, seorang mantan anggota parlemen di Nepal yang bernama Pratap Sap juga mengatakan kepada saluran media India NDTV bahwa regu penyelamat telah menemukan ponsel yang digunakan untuk live tersebut dari reruntuhan pesawat di sana guys. Nah, selain itu Shisha juga bilang kepada media kalau video tersebut dia dapat dari salah satu temannya yang diberikan oleh seorang polisi guys. Jadi video ini tuh merupakan rekaman asli kata Shisha. Nah tapi guys, para pejabat di Nepal belum mengkonfirmasi klaim Shisha ini guys, atau mengomentari rekaman video tersebut. Nah dari video live yang dilakukan si Sonu ini yang merekam detik-detik jatuhnya pesawat ini otomatis menjadi sorotan publik kan guys. Nah banyak banget orang yang mengomentari kalau penumpang pesawat Yeti Airlines sengaja mengaktifkan data selulernya yang menyebabkan pesawat tersebut jatuh guys. Nah tapi sampai saat ini tuh nggak ada yang tahu juga kalau si Sonu ini tuh bener ngaktifin data seluler atau dia pakai wifi pesawat untuk melakukan live tersebut guys. Bahkan banyak banget netizen yang menyayangkan kejadian ini guys. Banyak banget yang gak nyangka kenapa sih seorang penumpang bisa melakukan live atau mengaktifkan data seluler di pesawat, padahal kan sebenarnya nggak boleh gitu kan, harus dimatiin kan ponsel atau harus dihidupin mode pesawat. Bahkan ada beberapa pengguna Twitter yang komen kayak gini guys. Salah satunya itu dari akun @indomikuas97. Innalillahi, ini serius kok bisa dia live pas Critical Eleven? Selain itu ada juga komentar dari @oscarmore. Berani banget di pesawat nyalain HP, mana live lagi. Jauhkan aku dari orang-orang begini ya Allah. Gimana guys menurut kalian? Apa benar kalau penyebab pesawat ini tuh jatuh perkara si Sonu ini tuh melakukan live atau mengaktifkan ponselnya guys? Oke, kita bakal masuk ke pembahasan penyebab pesawat jatuhnya Yeti Airlines ini guys. Sebenarnya dari info terbaru pun saat aku mau tag video ini tuh belum ada konfirmasi yang menyatakan apa sih sebenarnya penyebab pesawat Yeti Airlines ini tuh jatuh guys. Bahkan sampai detik saat ini pihak berwajib masih fokus melakukan pencarian fakta dan evakuasi terhadap korban-korban pesawat Yeti Airlines guys. Nah sebenarnya guys yang aku tahu ya, kalau untuk pesawat internasional gitu tuh beberapa emang disediain wifi gitu loh, kayak untuk kelas khusus gitu, atau seperti kayak kelas bisnis atau kelas utama gitu. Nah kita tuh sebenarnya sampai saat ini tuh nggak bisa kayak berasumsi dia tuh bener nyalain data seluler atau gimana, nggak ada yang tahu juga kan kepastiannya. Mau nanya ke siapa juga, dan itu tuh masih diselidiki sama pihak berwajib. Nah kalau menurut teori aku sendiri ya guys, penyebab jatuhnya Yeti Airlines ini tuh nggak perkara si Sonu itu ngaktifin ponselnya atau online di pesawat gitu. Kalian bayangin aja kalau misalnya emang itu penyebabnya, bayangin deh berapa banyak pesawat yang bisa jatuh setiap harinya. Karena tuh sebenarnya data seluler tuh nggak segitu berpengaruh banget sama kecelakaan pesawat guys. Yang kayak tadi udah aku bahas juga, kalau keamanan pesawat di Nepal ini tuh sebenarnya masih rendah juga kan. Nah pas scroll tentang berita ini, ternyata aku juga nemuin salah satu komentar netizen di postingan mwn.mystic guys. Nah komen ini disampaikan oleh ayp.hadiasmoro. Dia bilang, correct me if I'm wrong ya, sebetulnya sinyal yang sangat mengganggu
dalam penerbangan adalah sinyal GSM atau GPRS atau sinyal-sinyal yang menggunakan frekuensi seperti gelombang radio. Efek pada pesawat dapat mengganggu instrumen panel di dalam kokpit dan mengganggu komunikasi kru kokpit dan ITC. Contohnya saat HP ada di dekat TV atau radio, terus ada telepon masuk atau SMS masuk, pasti ada bunyi tretek-tretek berkali-kali pada perangkat elektronik tersebut. Nah, itulah yang mengganggu dalam penerbangan. Bayangin satu set instrumen panel elektronik di dalam kokpit melawan kurang lebih 180 gadget penumpang yang lagi teleponan, SMS-an, pasti ada kemungkinan mengganggu keakuratan instrumen atau delay data. Untuk catatan kesalahan informasi di instrumen data pesawat meskipun 0,5 derajat atau 0,5 mph sudah bisa berakibat sangat fatal dalam suatu penerbangan. Dan untuk aircraft atau pesawat yang sudah bisa menggunakan wifi on board seperti Airbus atau Boeing terbaru, kebanyakan pesawat berbadan besar untuk penerbangan internasional. Sudah pasti akan diberikan informasi oleh kru kabin kalau pengguna internet hanya boleh menggunakan wifi yang disediakan di dalam pesawat dan bukan menggunakan data seluler masing-masing penumpang. Bukan memperbolehkan orang untuk menggunakan HP di dalam pesawat ya, hanya saja menggunakan saat boleh dan jangan gunakan saat tidak boleh, simple. Terus di reply nih sama Renaldi Putra. Iya benar, wifi on board itu ibarat jadi cukup satu pemancar aja yang connect ke jaringan seluler mirip pesawat. Itu juga pasti diatur arah sinyal selulernya. Sedangkan user di pesawat cukup memakai sinyal wifi yang frekuensinya tidak mengganggu sinyal seluler HP, yang makin dia nggak connect tower seluler makin kencang radiasi HP-nya buat cari tower. Makanya sebenarnya saat wifi on board juga harus airplane cukup wifi aja yang nyala. Ya benar sih, ini aku setuju sih. Gak tahu kan si Sono itu tuh sebenarnya dia gunain wifi atau emang aktifin data seluler guys. Nah selain itu menurut informasi yang aku baca dari Okezone, kalau dengan kemajuan teknologi modern saat ini sebenarnya peraturan terkait data seluler yang dapat mengganggu penerbangan ini tuh sebenarnya udah usang gitu guys. Dimana faktanya pada tahun 2014 Badan Keselamatan Penerbangan Eropa mengatakan bahwa perangkat elektronik tidak menimbulkan resiko keselamatan. Meskipun maskapai penerbangan harus memastikan bahwa sistem mereka tidak terpengaruh oleh sinyal ponsel guys. Nah selain itu dari beberapa sumber yang aku baca, kalau si Sonu ini tuh live Facebook di saat dia tuh sebenarnya udah tahu pesawat itu mau jatuh guys. Karena ada yang bilang gitu kalau sebenarnya pesawat itu tuh emang udah kebakar gitu loh, makanya nggak tahu dia tuh bener mau mengabadikan detik-detik terakhir atau gimana sebenarnya, makanya dia ngaktifin ponselnya guys. Nah tapi sebenarnya sampai saat ini tuh belum ada kepastian apa yang menyebabkan pesawat Yeti Airlines ini tuh jatuh guys. Dan sebenarnya sampai black box-nya diidentifikasi kita nggak bakal tahu apa penyebab dari pesawat itu jatuh. Jadi kita tunggu aja ya guys, semoga black box-nya cepat diidentifikasi dan diketahui penyebab jatuhnya Yeti Airlines ini. Tapi aku tidak membenarkan ya guys untuk mengaktifkan HP di pesawat, kan udah ada aturannya untuk nyalain airplane mode atau boleh pakai wifi sesuai ketentuan. Jadi tuh mending kalau udah ada aturannya apa gitu tuh ya udah ikutin aja, jangan ngeyel deh, karena pasti aturan itu dibuat juga untuk keselamatan kan, karena nggak nyawa kalian aja terancam, tuh satu pesawat terancam nyawanya. Karena gimana pun gelombang elektromagnetik aktif yang ada di dalam pesawat tetap akan berpotensi mengganggu sistem kendali, komunikasi, dan navigasi kokpit. Nah hal ini pasti berdampak terhadap keselamatan penumpang juga kan. Nah gitu guys kronologi dari jatuhnya pesawat Yeti Airlines tersebut. Gimana menurut kalian guys? Semoga cepat diidentifikasi juga penyebab jatuhnya pesawat ini dan kedepannya juga bakal lebih diperbaiki masalah tersebut ya, dan gak terulang lagi hal-hal atau kejadian kayak gini. Amin 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 amin. Oke guys, sekian dulu aja video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan follow aku di Instagram di jihan.dn aja. Dan kalau kalian punya cerita horor atau kisah menarik lainnya, kalian bisa kirim di email kita di sini. Dan thank you guys and see you di next video. Bye bye.